garis di telapak tangan itu dapat berubah dalam durasi 5-15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Banyaknya pertanyaan ke kami baik melalui kolom komentar ataupun Instagram tentang apakah garis tangan bisa berubah atau tidak. Kali ini saya akan menjelaskan adanya perubahan di garis telapak tangan yang juga bisa berpengaruh besar pada perjalanan hidup seseorang. Pada intinya, semua manusia pada telapak tangannya pasti mempunyai garis tangan, mulai dari bentuk telapak tangan, pola garis tangan, jenis garis tangan, dan lain sebagainya. Variasi garis tangan juga bermacam-macam, namun pada umumnya setiap manusia mempunyai 3 garis utama, yaitu garis hati, garis kepala, dan garis kehidupan. Kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai garis utama selain 3 garis tersebut, yaitu garis nasib dan simian lain atau garis lurus. Kemudian, apakah garis tangan bisa berubah? Bagaimana dengan karakter dan nasibnya apabila garis di telapak tangan berubah? Dan kapan garis tangan itu mulai berubah atau akan berubah? Mari kita ikuti dan simak video ini sampai selesai agar Anda pada nantinya bisa memahami dengan benar tentang ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan. Namun sebaiknya Anda like dan subscribe terlebih dahulu agar Anda bisa selalu mendapatkan tayangan terbaru dari channel ini yang tentunya bisa bermanfaat buat Anda dan orang banyak. Saya akan memulai penjelasan tentang siklus perubahan garis di telapak tangan. Pada anak sejak dilahirkan sampai usia 1 tahun akan muncul di telapak tangannya membentuk garis tangan, namun hal ini tentunya belum jelas. Biasanya baru akan muncul 1-2 garis di telapak tangannya. Kemudian di usia 1-5 tahun, garis-garis di telapak tangannya mulai membentuk garis-garis utama dan ini pun bisa berubah dan belum menjadi sempurna untuk dianalisa. Perubahan pada garis-garis di telapak tangan, terutama pada garis utama, akan terjadi ketika anak memasuki usia 5-10 tahun. Di sini, pada garis-garis utama sudah kelihatan dengan jelas walaupun alurnya atau polanya belum memasuki alur yang sempurna. Tetapi ketika memasuki usia 10-15 tahun, bentuk telapak tangannya, pola garis tangan, dan jenis garis-garis tangan yang ada ini mulai terlihat jelas. Hal ini disebabkan adanya perubahan pola pikir termasuk karakternya yang sudah mulai bisa dianalisa. Pada usia ini, perubahan fase pertama pada anak, di mana pada anak perempuan memasuki masa menstruasi dan pada anak laki-laki biasanya sudah memulai menyukai lawan jenis atau perempuan, atau yang sering kita sebut dengan masa puber pertama. Di saat anak sudah memasuki masa puber, maka karakternya baik itu watak, sifat, kebiasaan, perilaku, dan kepribadiannya sudah bisa dianalisa. Begitu juga dengan garis-garis di telapak tangannya juga sudah bisa dianalisa. Mengingat garis-garis kecil yang ada di telapak tangan akan muncul atau terbentuk mengikuti pola pikir atau hal-hal yang dipikirkan. Garis tangan akan lebih akurat untuk dianalisa adalah setelah seseorang melewati usia 18 tahun ke atas. Karena pada usia tersebut, garis di telapak tangannya sudah mulai terlihat seutuhnya atau menjadi garis tangan yang sempurna untuk dianalisa. Garis-garis kecil di jari dan tangan akan berubah setiap 6 bulan sekali kecuali yang ada di jempol. Perubahan pada garis-garis kecil di tangan dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Jika seseorang lebih banyak berpikir positif dalam semua situasi, maka garis-garis lurus akan terbentuk. Namun sebaliknya, apabila berpikir negatif, maka akan terbentuk garis yang berbelok-belok yang ada di telapak tangan. Orang yang memiliki bentuk tangan besar diidentikan sebagai orang yang banyak berpikir, sementara orang dengan tangan kecil biasanya lebih terampil, lebih aktif, spontan, dan praktis. Kemudian orang yang memiliki jari panjang diidentikan lebih perfeksionis dan biasanya akan meninggalkan pekerjaan yang terlihat terlalu sederhana. Sementara orang dengan tangan pendek biasanya lebih impulsif dan mudah memulai pekerjaan baru walau yang lama belum selesai.
Yang perlu digarisbawahi bahwa garis di telapak tangan itu dapat berubah dalam durasi 5-15 tahun. Artinya, garis-garis di tangan itu bisa berubah. Yang dimaksud berubah ini adalah bukan pada garis utama, tetapi adanya penambahan atau berkurangnya garis-garis kecil yang ada di sekitar garis utama. Saya akan memberikan contoh, misalnya pada garis utama yang sebelumnya berbentuk lurus dan tidak bercabang, bisa saja berubah pada ujungnya, misalnya ujungnya bercabang. Misalnya lagi pada garis kepala, adanya garis-garis kecil yang muncul di sebelahnya, atau bahkan ada garis yang muncul atau dengan cara garis itu memotong. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi, adanya cabang atau tanda lain yang muncul di garis kehidupan. Pertanyaannya adalah, kenapa garis-garis ini kok bisa muncul? Perlu diketahui bahwa garis-garis kecil ini akan muncul ketika orang mengalami perubahan pada hidupnya. Saya akan memberikan contoh lagi. Misalnya, ketika orang mengalami banyak pikiran, banyak masalah, adanya perubahan yang drastis pada hidupnya, maka garis-garis kecil itu akan muncul pada telapak tangannya. Begitu juga sebaliknya, ketika orang yang sebelumnya menjalani kehidupan dengan biasa-biasa saja, kemudian ada perubahan hidup yang lebih baik atau menjadi sukses, maka garis di telapak tangannya pun akan muncul menjadi jelas. Garis di telapak tangan sebenarnya banyak untuk dideskripsikan, akan tetapi seorang palmistri hanya akan menganalisa 12 garis saja. Hal ini karena garis-garis tersebut yang menjadi identifikasi dan tanda sehari-hari dalam perjalanan hidup seseorang. Akan tetapi apabila menganalisa secara keseluruhan, maka itu juga jauh akan lebih baik, walaupun itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dari semua penjelasan ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa garis tangan bisa berubah, tetapi itu adalah garis-garis kecil yang ada di telapak tangan, bukan pada garis utama. Semakin usia orang dewasa atau semakin usia menjadi tua, maka garis-garis kecil di telapak tangan akan semakin banyak muncul di tangannya. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit bermanfaat buat Anda dan kita semua. Kita harus tetap optimis, tetap bekerja keras, dan yakin pada diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.